Siap. Sebelum mengawali pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas ini yang tidak hadir siapa saja? Tidak hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik, di depan kalian sudah ada materi yang sebenarnya materi ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, betul? Betul. Oke, berarti kalian sepertinya sudah paham dengan materi yang akan disampaikan karena di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi ini dan kita sudah diskusikan bersama. Ya, mengenai apa? Sholat. Jadi apa itu sholat? Bagaimana caranya supaya kita minimal bisa melaksanakan sholat dengan benar? Tumanina, apa lagi? Terus intinya ketika kita akan melaksanakan sholat, kita harus tertib, tumanina, menjalankan sebaik mungkin apa yang kita baca pada saat kita sholat, kita paham, ya betul. Karena tadi apa pengertian dari sholat itu adalah berdoa. Dan hari ini akan kita lanjutkan kembali untuk membahas lebih jauh lagi dan nanti akan ya intinya lebih kita memperdalam lagi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara teorinya, nah hari ini nanti di kegiatan inti kita, pada saat pembelajaran ini kita akan coba untuk mengulik dengan sebuah proyek. Nah, nanti kalian akan membuat proyek tersendiri, proyeknya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu akan ada video yang akan Bapak tampilkan untuk mengenal lebih jauh lagi betapa pentingnya sholat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi akan Bapak. Bapak juga ingin menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan juga mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tidak jauh berbeda. Di antaranya memang di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian, kemudian hikmah, kemudian tata cara sholat dengan benar, dan yang akan kita perdalam pada pertemuan kali ini lebih kepada bagaimana caranya kita bisa membiasakan sholat tepat waktu dengan khusyuk, menjalankannya dengan baik, dan tentunya ada beberapa tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Ya, seperti itu bisa dipahami ya. Baik, berikut video yang akan kita saksikan bersama dan mudah-mudahan dengan video ini bisa membuat kita sadar betapa pentingnya kita untuk melaksanakan sholat di dalam kehidupan kita, karena memang ternyata jika kita melihat video tersebut nanti kita coba diskusikan kira-kira kenapa sholat itu sangat penting untuk kita lakukan. Jadi mari kita saksikan bersama. Mati saat di alam kubur dan saat di akhirat. Ketika tarikus sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat mati, maka ia akan mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Aqra'. Berikut 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Balibari bab Fadhil Shalatil Maktubah. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menerima 6 jenis siksaan selama hidup di dunia. Siksaan yang pertama, umurnya tidak berkah. Siksaan yang kedua, tanda kesyolihan menghilang dari wajahnya. Siksaan yang ketiga, amal baiknya tidak mendatangkan pahala. Siksaan yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Siksaan yang kelima, dia tak memperoleh bagian doa para orang sholih. Dan siksaan yang keenam, dia akan banyak dibenci orang-orang. Tidak hanya siksaan dunia, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan saat kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus
andaikan orang yang meninggal itu minum air lautan pun tentu tak akan bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saat dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan lagi ketika sudah ada di alam kubur. Siksaan yang pertama, kuburannya akan menyempit. Ia akan menerima himpitan kubur yang dahsyat hingga menyebabkan tulang-tulang rusuknya remuk saling bersimpangan. Tidak hanya itu, siksaan yang kedua ini bikin merinding, di mana ruang kubur orang yang meninggalkan sholat akan dilalap api membara. Mayat ini akan hidup di alam kubur bersama api-api panas yang menyakitkan. Selama di alam kubur. Oke, baik. Tadi sudah kalian saksikan video untuk lebih mengingatkan kembali kepada kita bahwa begitu pentingnya melaksanakan sholat dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam harus melaksanakan kewajiban ini, karena kalau yang namanya wajib, kita sudah tahu sendiri bahwa yang namanya wajib berarti harus betul-betul kita kerjakan, dan bila mana kita meninggalkan tentunya akan mendapatkan siksaan seperti yang kita lihat di video sama-sama kita saksikan. Tentunya di situ ada beberapa siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat dengan benar. Nah, kira-kira selain dari itu, coba ada yang berkomentar, kira-kira hikmah apa atau kenapa sholat itu akhirnya jangan sampai ditinggalkan jika kita melihat video tersebut? Aja? Kira-kira apa? Menunjukkan Allah. Nah, terus apa lagi? Kira-kira manfaat hikmah akhirnya kita tidak boleh meninggalkan sholat dari video tersebut apa kira-kira? Apa? Apa? Biar dimudahkan segalanya urusannya. Biar dimudahkan segala urusannya. Selain dari itu, ada karena ini berbicara hukuman maka jangan sampai kita jangan sampai kita meninggalkan. Karena sholat tadi kalau berdasarkan video tadi ya, ternyata hukuman ketika kita tidak melaksanakan sholat itu nanti hukumannya bukan di akhirat saja, termasuk hukumannya di dunia. Oke, baik. Setelah ini supaya lebih memberikan pemahaman dan juga kalian bisa berpikir kritis dengan apa yang kita pelajari bersama, akan Bapak buat kalian menjadi 5 kelompok saja sesuai dengan bangkunya saja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nanti setelah ini silakan untuk membuat kelompok, dan untuk tugasnya apa? Nah, tugasnya nanti setiap kelompok membuat poster mengenai betapa pentingnya melaksanakan sholat. Entah itu kaitannya nanti dengan waktu atau dengan khusyuk atau misalkan dengan kesehatan ya. Atau misalkan posternya berisi tentang bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik, atau posternya berisi tentang hikmah dan manfaat melaksanakan sholat, atau juga sholat di dalam kehidupan untuk kesehatan kita, dan tentunya hukuman untuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Nanti silakan setiap kelompok membuat poster tersebut ya. Kalau ini mungkin nanti tentang tata cara sholat, ini tentang hukuman, ini tentang hikmah kenapa sholat harus dilakukan, ini tentang waktu sholat ya, sholat harus tepat waktu, dan juga yang ini nanti kelompoknya membahas tentang pentingnya sholat untuk kesehatan hidup kita ya. Dan setelah itu juga Bapak minta kalian nanti membuat sebuah video dokumentasi mengenai pelaksanaan sholat yang baiknya harus seperti apa. Nanti setiap teman kalian memvideokan ya, lihat sholatnya sudah betul atau belum. Terus kalau misalnya masih ada gerakan yang salah di video tersebut, nanti akan kita diskusikan bersama. Siap ya? Oke, siap. Oke, jika sudah siap silakan untuk membuat kelompok. Bagaimana tugasnya? Bagaimana lihat ini? Sedikit, silakan. Untuk kelompok ini tadi sudah tugasnya paham? Gimana? Sudah sampai selesai belum? Lagi paham? Oke, lanjut. Udah ini sudah selesai. Kenapa? Manfaat kesehatan dari sholat. Posternya sudah dibuat? Oke.
Yang video dokumenternya sudah ya semua? Sudah. Ya, sudah. Nah, silakan. Waktu kita tinggal 3 menit lagi ya. Silakan disempurnakan. Setelah itu nanti kita presentasi. Oke? Oke, baik. Waktu sudah habis. Berikutnya, aku persilakan untuk kelompok 1 menyampaikan atau memperlihatkan hasil dari karya yang membuat poster menulis tentang cara sholat. Silakan. Perwakilan boleh? Perwakilannya? Oke, wah. Ini hasilnya. Oke. Baik, yang lain mohon perhatikan untuk ke depan. Nah, ini hasil poster dari kelompok 1 ya, mengenai tata cara sholat. Boleh dijelaskan sedikit? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu tata cara sholat. Yang pertama niat sholat. Yang kedua takbiratul ihram. Untuk niat sholat ini ada yang mengatakan kalau niat sholat harus dilakukan secara bersamaan saat takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah, al-fatihah dan surat pendek. Yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, dan yang keenam doa qunut hanya ketika saat sholat subuh. Yang ketujuh ada sujud. Terus yang 8 setelah sujud melakukan gerakan yaitu duduk di antara 2 sujud. Untuk bacaan sujud seperti subhanallah ala bihamdi. Terus selanjutnya ada duduk akhir dan awal dan akhir. Selanjutnya membaca selawat kepada Nabi. Yang terakhir mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Oke, berikutnya untuk kelompok terakhir, silakan perwakilan menyampaikan hasil dari poster yang sudah dikirim ke Bapak juga. Ini dijelaskan menurut kalian bagaimana, menurut kelompok kalian. Oke, baik. Mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini sudah ditampilkan poster dari kelompok kami. Isinya tentang sholat. Sholat itu bukan part time atau sampingan, bukan juga sound time, apalagi no time, yang artinya tidak ada waktu untuk sholat. Harus full time dan juga on time. Harus semua waktunya dilaksanakan dan juga tepat waktu. Karena mati itu tidak menentukan kapan waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, ini hasil dari video yang sudah dibuat oleh ya, semua kelompok sudah membuat videonya ya. Hanya ini ada satu perwakilan saja yang akan Bapak perlihatkan videonya mengenai gerakan sholat yang benar dan benar. Nanti kita diskusikan bersama. Kira-kira benar apa enggak yang dibuat teman kalian ya? Oke. Silakan perhatikan ke depan. Coba kita lihat video berikutnya, kira-kira seperti apa? Nih, ada apa nih ternyata? Berarti sholatnya sudah betul apa enggak? Masih ada nggak yang seperti itu? Ada ini buktinya. Ada. Tapi kalau tidak ada seperti ini, berarti sholatnya nanti tidak sah. Jadi mohon selalu diingatkan teman-temannya. Misalkan bila masih ada teman yang terlihat sholatnya main-main, gak benar, mohon untuk diingatkan. Ini lagi masih ada ternyata.
Tadi beberapa tayangan sudah diperlihatkan, ada yang gerakannya keliru. Nah, kalian bisa melihat bahwa itu adalah gerakan yang keliru. Kalian juga sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya sholat yang benar itu ya harus sesuai dengan tuntunan Rasul, harus ada niat. Tadi seperti yang sudah dibuatkan poster oleh kelompok 1, nah itu juga bisa menjadi bahan panduan kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik. Ya, sudah paham kira-kira seperti itu, oke? Baik, setelah tadi kita berbagi kelompok, kemudian sudah menyampaikan juga mengenai tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, poster dan juga video dokumenter. Nah, mudah-mudahan kalian paham gitu, dengan apa yang kita pelajari bersama dan apa yang sudah kalian buat ya. Setidaknya ketika kalian mencari tahu sendiri, bisa lebih memperdalam lagi apa yang benarnya, apa yang tidaknya. Nah, kira-kira hal yang terpenting dari sholat ini apa? Dari apa yang, atau setidaknya dari apa yang sudah kalian buat, kira-kira apa yang terpentingnya dalam hal melaksanakan sholat? Yang bisa jawab? Bismillah, apa? Melaksanakan sholat yang jujur, Pak. Ya, oke, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan juga selain itu harus sesuai dengan tuntunan. Kira-kira apa lagi? Kalau melihat dari gerakan sholat, apa Fer? Dari gerakan sholat. Ya. Jadi gerakan sholat itu harus benar dan sesuai dengan ketentuannya. Nah, kalau hasil pengamatan kalian nih, kalian membuat video, kira-kira sebenarnya banyak salah di gerakan sholat itu apanya? Coba. Kalau kalian meneliti sendiri nih, kira-kira kalau kalian lihat teman kalian, ini yang salah gerakan tuh banyaknya di gerakan apa? Biasanya. Kakinya gitu. Kenapa kakinya? Oh, kakinya nggak dilipat mungkin ya. Nggak dilipat pada saat apa? Nah, pada saat sujud tidak dilipat, ada yang diluruskan, atau pada saat duduk. Nah, di antara dua sujud ada juga yang kadang tidak dilipat kakinya, atau kebalik duduknya ya. Yang harusnya yang didudukin kaki yang kiri, ini yang didudukin kaki. Nah, jangan sampai kebalik seperti itu. Oke? Nah, itu ya. Ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ada? Ada yang mau menyimpulkan? Apa? Ada? Oke, Patan, apa? Ya, Pak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil pada pembelajaran hari ini, jadi di dalam sholat itu sholat itu tiang agama. Sholat itu kita harus khusyuk, benar, agar benar-benar mendapatkan pahala sesuai jajaran, juga tidak mendapatkan dosa, dan kita bisa masuk surga kelak nanti. Cukup, Pak. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih untuk Patan yang sudah menyimpulkan juga materi kita pada pertemuan hari ini. Setelah ini silakan kalian cek HP kalian dan laptop kalian. Bapak sudah kirim Google Form untuk tes di akhir pembelajaran. Silakan kalian cek. Sudah ada? Kalau sudah ada, silakan dikerjakan selama. Karena pertanyaannya tidak banyak, silakan dikerjakan hanya 5 menit saja lah. Kalau kalian paham pasti. Baik, sudah dikerjakan? Ya. Baik, jika sudah, mengingat waktu kita sudah habis, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita semuanya, dan mari kita selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita, menambah pundi-pundi amal kita dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.